Bersyukurnya Avara sampai dengan hari ini itu udah dipakai oleh hampir sebagian besar musisi lokal Indonesia. Gitu. Jadi tinggal sebutin aja siapa. Lu siapa ini kira-kira ini? Slang gitu gimana? Slang. Jadi kita itu benar-benar berkomitmen. Avara itu dari awal berkomitmen bahwa kita itu ingin membuat earphone dengan kualitas yang bagus, bersaing dengan merek-merek luar, tapi dengan harga yang terjangkau. Di dunia ini cuma ada 2 pabrik ini yang dipakai oleh merek-merek Amerika itu. Yang tadi gitu. ya. Jadi earphone custom merek Amerika, merek Jepang dan beberapa merek yang lain itu ambil dari 2 pabrik ini. Dan faktanya Halo guys, welcome to Doms DJ Channel. Ketemu lagi sama gua Mandela. Sama gue DJ Yudi, dan sekarang kita kedatangan Bro Steve dari Avara. Nah hari ini di meja nih udah banyak banget nih. Ada in-ear monitor, tapi yang beda apa? Karena Avara adalah the first custom in-ear monitor in Indonesia. Jadi langsung aja kita undang, karena kalau kalian lihat di sini juga ada apa sih ke depannya nih? Kedepannya kita akan bener-bener bikin kalian yang mau pakai in-ear monitor nggak usah bingung-bingung cari di mana. Tonton terus pokoknya. Sebelum gue lanjutin, gue mau kasih tau dulu buat kalian yang bingung mau download lagu-lagu DJ yang high res, kalian bisa langsung ke www.kupingdj.com, karena di sana juga ada DJ packs yang lengkap dari urutan lagu, hot cue, looping, jadi bener-bener kalian mainin aja, dan itu juga support record box, Serato DJ dan virtual DJ. Support Doms DJ dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Nah sekarang di sini udah ada Bro Steve nih dari Avara Indonesia nih. Mungkin boleh perkenalan diri dulu nih Pak, sebelumnya nih. Oke, saya dengan Steve. Saya adalah Avara expert yang memegang area Jabodetabek dan sekitarnya. Jadi kalau orang-orang yang mau buat Avara pasti bakal ketemu dengan saya. Oh berarti di luar Jabodetabek ada lagi Pak? Ada. Oke. Gitu. Tapi jangkauannya untuk Avara ini satu Indonesia berarti Pak? Indonesia ada beberapa. Jadi ada di Jogja, Semarang, terus apa namanya? Surabaya. Seperti itu di area-area Jawa lah masihan gitu. Dan di luar sih sebenarnya juga udah ada. Kayak seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, kita ada dealer di sana. Karena yang saya tahu juga tahun ini Avara ada di NAMM Show ya Pak ya? Iya, itu luar biasa sih. Keren. Nah bro, coba boleh nggak sih ceritain mulainya Avara itu gimana sih? Oke, jadi kita itu sebenarnya dari kita punya toko audio. Jadi founder Avara ini kita punya toko audio, dan dari toko audio kita jual earphone dan headphone audio high end seperti itu. Speaker juga ada jual? Speaker nggak, kita lebih portable. Oke. Gitu. Dan kita jual earphone custom yang merek-merek luar. Jadi ada merek Amerika, merek Jepang, merek Polandia, itu seperti itu. Dan ketika itu entah kita berpikir kenapa kok kita tidak coba sendiri, buat sendiri. Seperti itu. Jadi dari ide itu, dari pemikiran itu, akhirnya tim Avara mencoba untuk riset dan lain-lain, akhirnya jadilah Avara. Seperti itu. Mantap. Itu di tahun berapa tuh Pak? Berarti pertama kali ide tercetus? Avara ini sekarang sudah umur 6 tahun, di Maret kemarin 6 tahun, jadi ya sekitar 7 tahun yang lalu lah mungkin ya. 7 kita tahun, punya pemikiran seperti Bulan itu. Maret ya Pak? Berarti zodiaknya apa tuh? Itu kalau saya pribadi, dulu itu udah pengen banget cari. Cuman kadang kayak earphone tuh kan lepas-lepas gitu, justru kayak gue nyari bingung gimana gitu loh. Kalau pesen di luar itu lama banget. Dan harganya sih gila sih menurut gue. Dan kalau ada apa-apa juga garansi sulit sih ya. Iya, makanya gue sih beruntung banget sih ketemu sama Avara ini sih. Nah kalau yang pertama gue baca-baca tuh Pak, lagi itu, jadi Avara ini kan the first custom in-ear monitor ya. Habis itu affordable. Nah kira-kira dengan statement itu Pak, custom Avara ini sejauh mana sih Pak? Jadi Avara ini dari awal kita tuh berkomitmen gitu, karena kami melihat bahwa earphone custom itu identik. Sebelum ada Avara, earphone custom itu identik dengan earphone mahal. Oke, gitu. betul. Saya juga ngerasain. Dengan kalau kita pun
ya harus beli ke Amerika, harus order dari sana seperti itu, dan semua akan mengatakan bahwa earphone custom itu identik dengan earphone mahal gitu. Jadi kita itu benar-benar berkomitmen. Avara itu dari awal berkomitmen bahwa kita itu ingin membuat earphone dengan kualitas yang bagus, dengan kualitas yang bisa apa namanya bersaing dengan merek-merek luar, tapi dengan harga yang terjangkau. Dan memang kita itu benar-benar untuk mau main di pasar menengah ke bawah. Sehingga dengan adanya Avara ya orang tidak lagi melihat bahwa earphone custom itu sesuatu yang tidak bisa dijangkau. Betul. Tidak bisa dibeli gitu. Tapi kan kadang ya lokal itu kadang identik kalau memang ya lokal kadang kualitasnya nggak gitu bagus Skeptis katanya. Ya, betul. Kayaknya bagus ada yang luar deh. Udah kayak stereotipnya begitu gitu loh. Nah, itu bener nggak sih? Betul, itu adalah persepsi orang bahwa itu adalah banyak pemikiran orang berpikir seperti itu bahwa barang luar negeri itu lebih bagus. Tapi saya sedikit mau jelasin dengan perlengkapan. Iya, lengkap nih kayaknya nih. Dengan fakta-fakta Avara. Wow, Seperti ini. Jadi kalau kita mau tahu, kalau ada orang bertanya, Avara ini produk lokal, buatan Indonesia. Tapi bonafit enggak? Oke. Gitu. Nah, kalau sedikit saya jelasin bahwa di dunia ini itu cuma ada 2 pabrik yang membuat namanya itu driver. Driver itu speaker yang ada di dalam earphone. Yang ada di dalam earphone ini itu speakernya itu kita biasanya sebut dengan sebutan driver. Driver, gitu. betul. Nah, di dunia ini ada 2 pabrik driver yang dipakai oleh earphone merek-merek Amerika, merek Jepang, Ini merek-merek berarti lain. khususnya earphone ya Pak ya? Earphone. Di luar headphone berarti ya? Ya, Cuma beda. 2 tuh Pak di Ya. dunia. Dan itu kalau nggak merek Amerika atau merek Jerman. Oke, merek Seperti Amerikanya itu. ini merek apa ini? Supaya orang tahu nih. Merek Amerika ini merek Knowles. Knowles, oke. Knowles, gitu. Merek Knowles, guys. Gitu, Knowles. Dan bentuk isinya drivernya seperti ini. Wow. Nanti kita coba lebih detail lagi ya nanti kita untuk akan nge-shoot jelasin. supaya kita bisa Dan- kalian bisa lihat juga nih apa yang kita lihat. nih. merek satunya adalah Jerman, merek Jerman, merek Sonion, yang Jerman. Lah, di dunia ini cuma ada 2 pabrik ini yang dipakai oleh merek-merek Amerika itu. Amerika yang tadi Gitu. ya. Jadi earphone custom merek Amerika, merek Jepang dan beberapa merek yang lain itu ambil dari 2 pabrik ini. Dan faktanya Avara juga pakai driver yang sama. Jadi nggak perlu takut Seperti lagi itu. sih. Berarti secara kualitas sih sebenarnya Sama. Ya kayak assembly aja ya Pak ya di Yes, sini ya. betul. Jadi kita pakai daleman yang sama. Oke. Dengan harga yang lebih affordable dong Iya, pasti gitu. seperti Iya, itu. enak Jadi banget kalau ya. misalnya banyak yang bertanya, apakah ini bonafit nih, Avara ini buatan Indonesia? Mau kita pakai daleman yang sama, gitu. Kita pakai driver yang sama, buatan Amerika dan buatan Jerman. Nggak ada alasan takut lagi dong. Iya dong harusnya. Malah nggak ada apa sih kayak ya kalau driver sama ini molding ya kayak ibaratnya kayak buat gininya sama. Yang ngebedain apa nggak ada sih sebenarnya. Gitu dia. Top. Ini benar-benar cuma 2 nih Pak ya masukinnya berarti ya. Yes, gitu. Oke, ini pengetahuan baru nih. Ya. Cuma 2 ternyata perusahaan yang memproduksi driver untuk Pabriknya in-ear ya. monitor Betul. di dunia. Dan mungkin ini juga pabrik yang terkenal. Mungkin ada beberapa pabrik yang lain, tapi yang biasa dipakai adalah 2 pabrik ini. Ya artinya Gitu. berarti produksiannya yang secara kualitas sudah terjamin Bagus. lah ya. Yes. Kalau yang mungkin yang peniru-peniru ada, tapi ya nggak mungkin dipakai lah gitu ya. Betul. Tapi Pak, balik lagi kalau tadi pertanyaan Koyudi kan kadang orang skeptis ya. Gimana Avara buat ngeyakinin, kan kalau aku lihat sekarang juga Avara ini bahkan udah digunakan sama musisi-musisi terkenal di Indonesia. Bahkan banyak yang orang nyari Avara untuk custom gitu kan. Nah, itu gimana untuk meyakinkan konsumennya tuh, Pak? Tadi saya udah jelasin bahwa secara kualitas dalaman kita sama nih, ya kan, gitu. Dan selain itu juga sih dari Avara sekarang yang tadi saya bilang bahwa Avara tuh udah berumur 6 tahun menuju ke 7 tahun seperti itu, dan kita itu sudah banyak pencapaian prestasi yang Avara sudah dapatkan seperti yang di tahun 2018 gitu. Avara bisa menang di Diplomat Success Challenge seperti itu, dan di 2020 kita juga ikut dan kita bisa masuk dan bisa menang juga di acara Kemendak
Good Design Indonesia. Good gitu. Design Nah, Indonesia. Jadi itu apa namanya? Susah sih itu. Berarti. Produk-produk lokal gitu dari berbagai segmen. Nah, itu bisa ikut di situ. Seperti itu. Salah dan satu pemenang gitu loh. Ya, di tahun 2020 gitu. Dan di tahun 2020 juga kita juga menang di Kemenprint Indonesia Good Design Selection juga. Oke. Gitu. Dan yang menarik lagi yang lebih membanggakan adalah di tahun ini di 2023 kemarin. Di NAM ya kemarin ya. Yes, kita ikut di NAM, kita NAM punya show. kesempatan ikut di NAM show di USA. Gitu. Oke. Mantap. Appreciate buat Avara. Itu sih menurut Dinam itu nggak sembarangan Bener, kayak masuk produk yang apalagi kita kan dari Indonesia gitu ya bisa masuk ke Amerika begitu itu sih sulit banget sih. Dan Itu berarti waktu di NAM itu yang dari Indonesia cuma Avara dong, Pak? Ya, untuk earphone ada beberapa produk Indonesia yang ikut ke sana juga tapi beda segmen. nggak perlu diraguin lagi udah Havara mah udah tingkatannya udah standar internasional. Standarnya internasional bisa Udah dibilang nggak dong. bisa dibilang. Jadi ya mereka udah bersaing sama yang lain, udah sama yang tadi perusahaan-perusahaan earphone yang lainnya yang pastinya ya di luar ya. Ya. Dan kalian kalau misalkan belum tahu NAM itu jadi kalian bisa cek juga sih di YouTube ada jadi kayak expo gitu. Expo yang dimana semua ada perlengkapan audio, Alat DJ ya, alat DJ baru biasanya akan masuk di situ dulu. Oke, dari situ baru kita nge-review ya Baru kadang ya, review. baru kita lihat-lihat, oh ternyata masuk nih. Baru terkadang ya kita sampaikan lagi apa yang di sana yang sudah disampaikan gitu. Iya, makanya ini pencapaian yang Luar sangat besar biasa sih. sih. Nah, Pak, untuk musisi-musisi sendiri sekarang, Pak, yang di Avara ini yang pakai Avara sendiri siapa aja, Pak? Boleh sebutin, Pak. Bersyukurnya Avara sampai dengan hari ini itu udah dipakai oleh hampir sebagian besar musisi lokal Indonesia gitu. Jadi tinggal sebutin aja siapa, kemungkinan mereka sudah pakai. Coba lu siapa ini kira-kira ini? Yang menurut lu siapa tahu? Seingat saya ya. Band ya misalkan. Iya. Oke, mau band, mau Coba sebutin. Slang gitu gimana? slang udah pakai. Wih, Gitu. gila. Kakak Kalau slang udah pakai. Dan timnya juga sudah. si Marcel Marcel Siaan sudah. wah, gila, itu suaranya juga bagus dan itu pasti golden ear banget kan. Apalagi buat vokalis ya, maksudnya kan dia untuk live perform ya, pasti dia nggak asal-asalan gitu Iya. milih in air kan. Gila. Jadi artis-artis pun pakai Avara untuk ya dengerin monitornya ya. Berarti Bapak punya banyak cetakan kuping musisi ya? Kan dicetak dulu tuh ya? Betul, harus Oke, dicetak nanti, dulu. Nanti mungkin kita lihat kali proses pencetakannya Pak ya? Yes, bisa. Bisa di-demoin Pak ya? Bisa. Jadi tonton sampai habis guys, nih daging banget nih. Oke, bro. Untuk produk Avara ini ada berapa varian sih? Oke. Jadi untuk produk Avara ini ada beberapa tipe, dari tipe yang paling bawah sampai tipe paling atas gitu. Dan tipe-tipe ini itu menentukan ada jumlah speaker yang dipakai, jumlah driver yang Drivernya dipakai. ya. Contoh, ada yang tipe paling bawah itu ada AV1S gitu. AV2, AV3, ada AV4 atasnya, AV6 atasnya, dan paling atas itu tipe EST6 gitu. Nah, kalau perhatikan ya, itu ada angka-angka yang tadi saya sebutin. Nah, itu angka-angka yang ada di tiap tipe yang ada itu menentukan jumlah driver yang dipakai. Drivernya. Iya. Contohnya nih, AV1 itu pakai driver satu kanan satu kiri. Oke. AV2 pakai dua kanan dua kiri. AV3 tiga kanan tiga kiri dan seterusnya. Yang 6 ya 6 kanan 6 kiri. Seperti itu. Dan dari tiap tipe yang ada itu mereka ini punya tipe-tipe ini punya karakter suara yang berbeda-beda. Seperti itu. Berarti kayak speaker lah Pak ya, ada yang 3-way, ada yang Yes, 2-way. Nah betul. ini juga sama ya di IM. Betul. Ya mungkin kalau kalian bingung apa sih bedanya driver 2 sama driver 3, ya kalian coba didengar kalau di speaker laptop biasa gitu kan. Betul. Dia kan tuh one way tuh jadi satu semua. Pasti pas ngebass tuh kadang nutup kan Pak ya. Yes. Dem, Semua. yang vokalnya ketutup. Nah semakin banyak dia semakin kepisah tuh. Betul. Frekuensinya tuh. Jadi kalau mungkin minimal 3 kali Ya, Pak ya. penjelasan sederhananya itu. Kalau satu driver, apakah ada suara bassnya, suara high, mid low-nya? Ada. Tapi dari satu speaker yang ada, satu driver yang ada, dia maksa keluarin suara high, suara mid, suara low.
gitu. Dengan bedanya apa dengan yang 3 driver? Kalau 3 driver kami Avara itu dia pakai driver high, mid, low yang tadi dibilang three-way system gitu. Jadi ada antara suara high, suara mid, suara low udah kebagi, terpisah sendiri. Suara high dari speaker high sendiri, driver high sendiri, driver mid, driver low sendiri gitu. Minimal udah kepisah seperti itu. 6 gimana tuh, Pak? Kalau 6 gitu. Kalau 6-nya Avara itu pakai 2 high, 2 mid, 2 low. Kalau 4-nya Avara itu pakai 1 high, 1 mid, 2 low yang berbeda. Jadi ada seperti mid low lah. Mid low. Gitu. Nah, apa bedanya nih? Lebih banyak speaker, lebih banyak driver dengan cuman sedikit atau cuman satu. Itu bedanya nanti adalah pembagian suara, pembagian musik dari Sound staging ya, gitu ya, Pak, itu lebih luas, terus lebih kebagi-bagi, kepisah-pisah gitu. Dari tadi gue mikir tau nggak lo, ini tempat sekecil ini, oke, Dibuat 6 dibuat 6. Gue dari tadi bengong tau nggak lo, kenapa? Kayak gimana cara masukinnya ya? Ini kalau nggak bukan profesional yang buat, ya suara jadi berantakan sih. Ini gila banget sih. Nah, kalau yang IST gimana, Pak? Nah, jadi kalau misalnya yang aku jelasin dikit ya, AV1 sampai AV6 dia itu pakai driver yang namanya itu balance amatur. Balance amatur itu bentuknya kotak-kotak seperti ini. Kalau ada pernah nemu driver yang lain yang seperti bulat, bentuknya cone, nah itu namanya jenisnya dynamic. Gitu. Jadi kalau dynamic yang bulat seperti itu, kalau yang kotak-kotak seperti ini namanya balance amatur. Ini balance berarti, Pak ya? AV1 sampai AV6 itu pakai drivernya itu balance amatur. Gitu. Jadi 6 kanan, 6 balance amatur kanan, 6 balance amatur kiri. Nah, yang beda ada ya dibandingkan dengan yang seri paling atas, yang IST6 ini, dia ini hybrid gitu. Sama-sama 6 kanan, 6 kiri, tapi ada 2 macam driver. Ada 2 macam jenis. Oh, 2 jenis. Yes, gitu. 4 yang balance amatur, yang kotak-kotak gini. 2 ini driver yang berbeda. Nama drivernya itu adalah elektrostatik. Nah, ini yang spesial. Kalau yang seri elektrostat EST6 ini yang spesial adalah driver elektrostatiknya. Apa kelebihannya? Dia bisa menghasilkan suara super high, super detail, super clarity, tapi nggak tajam. Nggak nusuk. Yes, nggak cempreng. Nggak nusuk, nggak sakit di telinga. Gitu, itu menarik gitu. Di speaker juga ada ya kalau nggak salah, Pak ya? Yes, Di hi-fi system ya? Ada. Gitu. Itu ada contohnya, Pak, tadi drivernya yang drivernya itu nggak ada karena driver elektrostatik untuk earphone ini teknologi baru. Gitu. Jadi teknologi baru dan yang ngeluarin itu adalah merek Sonion. Seperti itu. Dan saya belum punya contohnya. Tapi sudah ada produknya, Pak ya? Yes, betul. Produk ini yang hybrid seperti itu, teknologi ini baru sekitar 3 tahun yang lalu. Baru ada. Avara 6 tahun, berarti 3 tahun dia coba untuk gas itu ya. Langsung masuk ya, inovasi baru lagi. Inovasi baru, itu sih menurut keren, saya keren. berani dan ya take risk-nya sih tinggi sekali sih. Nah, Avara ini kan banyak varian nih ya, sebenarnya kayak tadi itu. Nah, itu ditujukan ke siapa aja sih? Biasanya customer kami yang pakai Avara, pakai earphone custom, ini bukan hanya musisi, penikmat musik, penghobi musik itu banyak. Audiophile gitu ya? Yes, gitu. Jadi yang biasa teman-teman yang suka dengerin musik nih, hari-hari dengerin musik sambil kerja, sambil belajar, bisa menggunakan earphone custom Avara. Selain itu juga pemain musik biasanya membutuhkan itu, gitu. Karena seringkali ke depan panggung-panggung besar, gitu. Mereka konser, mereka panggung itu biasanya free speaker floor monitor. Gitu. Dan mereka penggantinya adalah in-ear monitor ini. Lebih personal, lebih pribadi, lebih aman untuk telinga. Seperti itu. Nggak capek gitu loh kalau udah custom begitu tuh. Jadi enaknya begitu. Jadi kalau ya pasti kalian juga ada ya kayak modelnya earphone biasa gitu kan. Kadang pakai apa sih karet sampai gimana itu pegel banget sampai capek gitu loh. Nggak bisa apa ya. Begitu juga kadang gampang jatuh kan, Pak? Betul. Gitu. Nah ini ya itu fungsinya sih kurang lebih buat kalian yang bakal menggunakan suka musik yang lama. Yes. Ini sih udah nggak bisa ditawar lagi sih. Wajib. Dan ada sih sebenarnya satu fungsi lagi nih ya kalau custom nih ya menurut gue ya. Ini nggak bisa dipinjam-pinjam. Yes. Kupingnya beda-beda kan. Karena ini nggak bisa kan, Pak? Betul. Mungkin aku sedikit jelasin. Mungkin banyak teman-teman yang bertanya mungkin apa sih custom itu gitu loh. Jadi earphone custom ini adalah earphone yang dicetak, bentuk earphone-nya ini dicetak seperti telinga pengguna.
telinga pemakai. Seperti itu. Misalnya Bro Yudi nih, beli earphone custom, nanti aku akan cetakin dan earphone custom ini akan sesuai dengan telinga Bro Yudi. Seperti itu. Dan kelebihannya apa? Pakainya lebih nyaman. Terus nggak gampang lepas-lepas itu. Iya, benar. Gitu. Karena ini nggak pakai karet lagi. Betul, ya, sudah bentuk Langsung masuk. persis bentuk telinga kita sebagai pemakai gitu. Karena kecenderungan kalau earphone yang universal, ini bedanya ya, saya bandingin earphone yang custom dengan universal. Perbedaannya itu adalah mungkin teman-teman punya atau pernah lihat earphone yang ada ear tips karetnya. Betul. Gitu. Ini adalah earphone universal gitu. Tapi kalau earphone custom ini udah nggak pakai karet lagi, langsung bentuk telinga pengguna. Terus kalau ada pertanyaan, misalnya ini kan keras, sakit nggak? Enggak. Karena ini kan dicetak presisi. molding. Sesuai. Di molding presisi seperti telinga kita. Oke. Gitu. Dan kelebihannya adalah kenyamanannya dapat, terus nggak gampang lepas-lepas. Gitu. Jadi kalau misalnya untuk nyanyi, untuk manggung, kalau lepas-lepas ganggu banget. Gitu. Jadi harus benerin, apalagi kalau pemain musik, ya kan, dua tangan kepakai itu ganggu banget. Drummer gitu kan. Iya, Betul. drummer apalagi ya. Seperti itu. Nah, ini jawaban ya berarti ya? Betul. Kalau misalnya mungkin teman-teman bertanya, tapi kan aku bukan musisi, aku bukan artis gitu loh, ngapain pakai itu? Lah, kalau teman-teman suka pakai dengan durasi yang panjang, custom ini akan sangat membantu. Kenapa? Dengan kita pakai custom earphone custom ini dengan durasi panjang, nggak capek. Misalnya mau traveling, naik pesawat 2 jam nih, ditemenin sama earphone, nah itu nggak capek. Gitu. Mau nge-DJ gitu ya, Betul. 2 jam gitu ya. Ah. Ya, itu kan harus denger, kita kan kayak tiap hari harus denger lagu baru. Terkadang Yes. kayak ya mau nggak mau memang harus pakai, kadang kuping itu kadang juga bikin kepala sakit, tau nggak lu? Betul. Bener sih, bener. Apalagi Betul. yang IM nih ya. Kadang yang karet kan banyak yang ngeluhin kayak Betul. akhirnya mereka beli kayak AirPods tuh yang langsung, Tanpa yang karet. bukan yang pro ya, yang langsung. Iya. Tapi itu gampang jatuh. Kalau saya Lepas. lari pasti jatuh. Yes. Dan belum kalau lagi kayak kayak ada noise cancelling atau itu Iya. kadang kalau nggak cocok bikin sakit kepala tuh. Betul. Oh iya, nah kalau custom gini noise cancellingnya gimana Pak? Noise cancelling kalau custom gini, noise cancellingnya pasif. Dalam arti pasif itu maksudnya apa? Jadi noise cancellingnya itu berdasarkan di sumbatnya, berdasarkan kekedapan di sumpelnya sama earphone-nya ini. Seperti itu. Ya, biasanya kalau noise cancelling aktif, dia ada komponen tertentu yang harus diaktifasi untuk menghilangkan suara di frekuensi tertentu. Seperti itu. Tapi kalau ini pasif dengan apa ya? Ketika kita kedap pakainya, nah itu jadi suara-suara dari luar ini nggak masuk. Tapi masih tetap kedengeran. Masih, semua pasti masih. Yang noise cancelling aktif pun juga. Tapi Gitu. kalau noise cancelling kan tadi yang saya bilang frekuensi itu bakal ganggu Yes. sakit kepala gitu. Bisa loh. distorsi, Buat bisa dan beberapa orang lain-lain. Betul, pasti sih. betul. Nah, Betul itu. ini juga apa ya gimana ya, kalau bisa dibilang solusi buat DJ juga loh. Kadang kan speaker gede tuh, monitor atau dari luar kita kan pakai, ya ini kadang kalau tinggal cabut kabelnya Oh doang. iya bener-bener. Dulu Ini bener aja loh. aku suka kayak gitu. Jadi kalau dulu zaman-zaman nge-DJ seharian semalaman tuh kalau habis main tuh kan kuping capek Pak ya, kita denger speaker. Sumbet biasanya kan, kapas Ini, atau apa. kita lepas jadi buat apa namanya? Plug in itu loh. Plug earplug gitu. Iya, earplug, jadi kayak langsung ya pastinya nyaman ya. Karena sesuai dengan kuping dan gampang jatuh. Betul. Karena baru aja kemarin ya cerita ya di acara Pionir ya ada yang apa? Ya mulai kenal lah kuping gitu kan, DJ juga. Makanya kalian harus Jaga sih. jaga sih aset gitu loh. Betul. Ini salah satu yang mungkin yang sedikit saya mau tekankan bahwa kenapa sih kok musisi ataupun apa namanya penikmat musik itu membutuhkan earphone custom. Seringkali tanpa disadari ketika kita di ruangan tertentu, ketika kita mungkin menggunakan volume 50 cukup, ya kan? Tapi ketika kita di tempat keramaian, ketika kita sekeliling kita berisik, rame, otomatis kita tuh refleks akan besarin 70% untuk volumenya. Padahal 70% ini untuk di ruangan tertutup, ruangan yang sepi, ini kenceng banget. Betul. Kita kekencangan gitu loh. Dan itu akan merusak pendengaran kita tanpa kita sadari gitu. Tapi ketika kekedapannya ini bagus, custom karena kedapnya bagus, cetak seperti telinga kita. Ketika kita di ruang tertutup 50,
di keramaian 50 kita tetap cukup seperti itu. Nah, ini akan menjaga gitu kesehatan telinga kita, pendengaran kita. Dan kalau misalnya untuk kerja nih, untuk sebagai musisi gitu, seringkali floor monitor itu seringkali terlalu kencang. Apalagi kalau kita full band mainnya gitu, wah minta sama soundman, naikin, gitu kan. Satu kita padahal cukup, berlomba-lomba itu. Kurang gede. Nah, sekali teman kita minta digedein, ini kita gede, padahal kita sudah kegedean banget. Nah itu kan ganggu banget. Akhirnya kita juga ngikut dia ya, naikin lagi juga gitu betul, ya. gitu. Dan makanya itu yang perlu disadari oleh teman-teman bahwa telinga ini aset, bukan cuma skill kita, suara kita, seperti itu. Apalagi kalau misalnya nih kita nyanyi atau kita manggung di panggung yang gede, yang ada belalainya, gitu, seperti ada lidahnya, seperti itu. Nah, sekali kita pakai floor monitor, kita geser dikit udah hilang. Bingung. Betul. Gitu. Kalau kita pakai earphone custom, kita mau lari sana, mau lari sini, mau jungkir balik, dancing, aman. Tiba-tiba turun ke panggung. Betul. Apalagi juga sebagai DJ kan, gitu loh. Betul. Gitu. Itu kepake banget. Justru nanti kita coba akan apa ya, kayak apa sih bedanya headphone sama earphone? Kenapa kan kita harus pakai earphone gitu? Kita coba ya. Ini bisa nggak tuh langsung kita bahas itu aja dulu deh. Ada pertanyaan nih Pak. Jadi dari kita para DJ yang biasanya notabene menggunakan headphone, apa alasan kita untuk menggunakan IM Pak? Ini sih selera, gitu loh. Orang mau pakai headphone, mau pakai earphone, ini mungkin kebiasaan dan selera. Tapi saya merasa ada plus minusnya. Gitu. Kalau untuk headphone seringkali ya karena gede, kalau mau dipakai jalan-jalan itu seringkali jadi nggak enak nih dilihat orang, seperti itu kan. Selain itu headphone seringkali juga ketika kita pakai itu seringkali neken atas ini headbandnya, gitu. Untuk sebagian orang tertentu, wah rambut bisa rusak nih, ya kan, gitu loh. Bisa, wah sudah pakai gel dan lain-lain bisa rusak. Manggung kan udah kurang 30% gara-gara kesini kan juga nggak enak ya, gitu. PD-nya kurang. Apalagi cewek-cewek kayak mau di curly atau apa ya. Penampilan kan mungkin juga jadi terganggu. Selain itu adalah seringkali headphone itu neken atas kepala ini dan itu juga buat pusing. Selain atas kepala ini yang ketekan, juga seringkali telinga ini ketekan. Kalau yang dia bukan yang gede ya, gitu, yang portable gitu, ini akan nekan, itu juga akan buat pusing. Oh iya, kadang-kadang ya. Sorry, aku potong. Aku pernah loh ngeliatin artikel ketika kayak orang mixer, maksudnya kayak remixer gitu. Itu palanya berubah bentuk loh. Pernah lihat nggak? Ada tuh ya? Ada, ntar coba ya. Kalau memang saya lihat itu, gue masukin deh fotonya deh. Dia benar-benar berubah bentuk karena iya betul. Ya? Berhari-hari terus, berhari-hari. Iya, itu ada. Saya lihat dan bentuknya memang cekung. Oke. Gitu loh. Ada. Benar. Oh, gitu. Sama satu lagi ya. Kadang juga ada orang-orang ada piercing nih Pak di sini Pak. Headband, karena headband DJ kan, earpad DJ kadang kecil ya Kak ya? Betul. Kalau yang gede itu biasanya untuk studio. Iya, biasanya. Keganggu sih, sakit sih. Ketekan pasti sakit, gitu. Lah, kalau menggunakan earphone custom seperti ini, itu adalah lebih praktis, lebih simple. Dan secara kenyamanan yang tadi saya sudah jelasin di awal, pasti nyaman. Betul. Gitu. Dan simple. Misalnya nih kita mau manggung ataupun kita bukan penyanyi dan lain-lain, ya kita tinggal bawa, masukin case-nya, hard case-nya, selesai. Beres. Gitu. Kecilnya segini doang aman, ya. Sama gitu. flash disk tinggal dikantongin. Betul. Gitu. Yang sakit hilang. Yang sakitnya itu ya kalau hilang. Semua sih, kalau yang hilang pasti sakit sih. Jadi curhat deh. Gitu ya. Tapi kedepannya mungkin nggak sih Pak kalau yang custom begini dia model TWS gitu Pak? Dari Avara ya? Ya. Mungkin untuk bahkan sampai saat ini pun kalau teman-teman sudah punya yang earphone custom nih gitu, itu tinggal diganti aja kabelnya. Memang bawaan dari paketnya dari Avara itu adalah pakai kabel. Karena apa? Kita memang lebih untuk pro, dan kalaupun bukan untuk pro pun ya kita mencari sound quality pakai kabel. Tapi kalau misalnya butuh untuk pakai yang Bluetooth gitu, teknologi Bluetooth, tinggal dicabut aja, cari aja kabel Bluetoothnya. Oh ada ya Pak? Gitu. Ini Banyak di dua pasaran. pin ya Pak ya? Ya, ini 2 pin 078. Gitu. Tinggal cari 2 pin 078 di pasaran banyak, gitu, di online banyak, tinggal cari aja yang mirip-mirip TWS gitu, udah simple. Nah, itu bisa dipakai buat jogging, nge-gym, sepedaan, udah. Gitu, aman. Nah, kabel nih Pak. Ya. Kabel nih kalau tadi Bapak bilang kan Bapak mau jualnya sepaket sama dari kabel udah pilihan Avara lah. Ya. Emang kabel ada bedanya nggak Pak? Ya,
gitu. Untuk di in-ear monitor. Betul. Kabel itu juga bisa mempengaruhi kualitas gitu. Kalau mendukung ya. betul. Jadi kalau misalnya teman-teman nih pengen upgrade suara, itu ganti kabel aja, itu bisa upgrade suara. Oh. Gitu. Karena bahan dari kabel tuh berbeda-beda. Ada apa aja tuh, Pak? Kualitas Kalau itu berbeda-beda. bahan kabel Minimal sih itu? pada umumnya kabel itu ada dua gitu, yaitu kalau nggak bahannya copper atau silver. Oke. Gitu. Biasanya umumnya itu rata-rata copper gitu, karena kalau bahan silver tuh cukup mahal kalau yang pure silver. Oke. Ini lebih kaku ya kayaknya kalau silver ya? Enggak juga, Oh, enggak tetap juga? tetap ada yang ini. Dan kalau kaku nggak kaku itu ya tergantung bahan materialnya aja. Gitu, ada yang kaku, ada yang lemes. Seperti Karena itu. kan banyak nih kalau aku lihat di marketplace ya yang jual kabelnya doang gitu. Iya. Tapi kadang kan aku lihat ada yang 8 core, 4 core, Betul. 16 core. Nah, itu apa itu? Nah, itu apa tuh, Iya. Pak? Umumnya itu 4 core itu ya kalau kita ngomong bahasa sederhananya lah orang awam itu ya 4 kepang. Oh, 4 ada kepang. 4 kabel dikepang jadi satu gitu. Oh, ini Dan ya, kalau ya, iya, ini ya. betul. 4 Ini kepang. yang contohnya seperti ini 4 core, 4 kepang ini. Kalau yang mau yang 8 ya lebih tebel dia. Seperti ini contohnya. Mana Pak? Yang paling Yang banyak mana yang mana? Ini yang nih? 8. Ini Ini 8 Ada core. pun 16, gede. Oke, Tapi wah. kalau yang gede-gede Mantep gitu, sih ini. kalau yang gede-gede gitu dibuat earphone pasti kegedean. Oh, oke. Dan biasanya itu untuk headphone gitu. Dan itu bisa mempengaruhi suara, bisa beda suara. Tapi ada tapinya. Belum tentu ketika teman-teman sudah punya earphone tertentu, mungkin udah punya Avara, beli Avara di tipe tertentu, dan kita berpikir bahwa wah kalau aku ganti kabel yang mahal jadi bagus nih. Itu belum tentu. Karena itu akan sinergian antara karakter suara kabel yang dihasilkan dengan earphone, karakter earphone yang dihasilkan. Gitu. Kalau itu seperti match sinergi ya jadi bisa upgrade. 12. Tapi kalau enggak ya jadi bisa Down. Bisa jadi down. jadi jelek. Karena seperti ini itu. pengantarnya kan jadi lebih banyak ya. Maksudnya kalau memang dia powernya gede ya dia ngantarnya juga bagus. Betul. Kurang lebih seperti itu ya. Iya, betul. Ketika dia kabelnya kecil ya sayang ada yang hilang gitu. Bottleneck lah gitu ya. Betul. Betul. Jadi ya kalau udah pakai Avara ya pakai ini bisa di-upgrade langsung lah. Jauh lebih oke pasti pakai yang 8 Iya. core ya. Iya. 8 core. Nice. Nah, kalau misalnya 4 core, 8 core, itu resistensinya beda juga, Pak? Beda. Jadi apa namanya biasanya itu ohmnya namanya ohm. Itu biasanya lebih gede, itu membutuhkan ohm yang lebih gede. Jadi ibaratnya lebih butuh power lebih gede lah gitu, membutuhkan untuk ngedrive itu semua. Nah, kalau ngomongin jalurnya tadi ya, berarti misalkan nih Pak, kabel saya udah bagus, Iya. ini saya udah bagus, Iya. saya mau pakai converter adapter ke 1/4 nih, Iya. tapi saya pakainya yang jelek. Iya. Nah itu kan ngefek gitu. Karena Sayang nanti ya. keluarnya ya jadinya nggak bagus karena Oke. bottleneck di situ. Karena jelek di iya, situ. agak tricky loh milih jack adapter itu ya kayak. Betul. Karena di marketplace kan banyak banget dan gak ada mereknya lagi ya kalau yang banyakan tuh. Jadi kalau kalian mau yang dapetin yang udah dites bagus, kalian mending cek di DOMS deh. Tuh ada kita jack adapter yang good gitu, udah dites emang bagus gitu buat DJ. Iya, kadang kita ngelihatnya murah gitu kan. Cuman pas lagi dipakai kok mati apa hidupnya cuma sebelah gitu. Atau ada kresek. Kresek-kresek ya aduh sayang banget sih. Seringkali juga ya, malah seringkali bisa ada kejadian bahwa kabelnya udah bagus nih, tapi ketika pakai konektornya ini yang murahan gitu, yang ada di pasar murahan, itu malah bahkan bisa ngerusak jacknya sendiri. Aduh, gitu loh. kanibal. Oh, jadi Betul. makan Jadi ya? seperti kayak apa namanya Ngegerogot kemakan ya. gitu, betul gitu loh. Dan Kekikis itu mungkin ya? terkikis betul. Dan itu kan sayang gitu loh karena earphone kabelnya mahal ya seharusnya sih Sesuai harus lah. disesuaikan seperti itu. Oh, sayang banget. Oke, ini ngomongin kabel. Ini kan kalau kita bisa lihat kabel kalau ini berapa ya? 120 ya? 120 Standar cm. dari Avara segitu ya? Umumnya. Nah, kalau buat DJ kan kadang suka ngedance ya. Kadang ibaratnya kayak ke belakang-belakang atau ada request gitu kan. Kayaknya kurang. Tarik, Bisa di custom juga nggak? Bisa, gitu. Kalaupun di pasaran pun banyak yang mungkin langsung kabel yang Panjang. mungkin tuh Oke. mungkin ada beberapa. Tapi kalau misalnya mau custom pun bisa, gitu. Tinggal request mau panjang berapa nih, gitu. Butuhnya berapa nih. Biasanya untuk pemain DJ kemungkinan bakal lebih panjang. Oke, betul. Atau pemain drum juga biasanya. Nah, untuk saya mau nanya nih sekalian nih, pasti banyak yang nggak tahu nih. Kira-kira nih saya mau panjang 5 meter, mungkin nggak sih? Kan ibaratnya gue mau sambil ke WC gitu.
Iya takutnya gitu kan, biasanya ke belakang. Nah, itu lebih baiknya berapa meter gitu loh? Maksimal itu 3 meter. Oh, 3 meter Kalau- itu ya? Kalau udah lebih dari 3 meter itu nanti suara akan jadi Turun malah ya? turun. Oh, 3 meter guys. Sama kalau di RCA tuh, yang Oh, supaya iya, nggak iya, kena iya. ini 5 meter gitu. Itu udah paling maksimal gitu loh. Kan ada Nah, sinyal-sinyal yang tidak betul. diinginkan. Dan ini kan intervensi. dia kan udah menggunakan kayak driver kecil. So, ya ukuran yang udah dipastikan sama expertnya tolong direkomendasikan lah ke teman-teman yang masih salah penggunaannya. Nah, bro, ini kan kita kan dalam dunia per DJ-an nih. Yes. Nah, ini kan sekarang banyak banget apa ya kayak model-modelnya. Nah, apa sih yang bisa dibilang kayak rekomendasi buat para DJ? Oke, jadi yang saya tahu nih, saya sendiri sih bukan DJ nih, Oke. tapi yang saya tahu DJ itu membutuhkan suara yang bassnya gede nih. Betul, pastinya kan? bass, Gitu. pastinya bass. Dan di Alvara ada beberapa yang karakternya bassnya gede gitu. Tapi sebenarnya ada juga yang saya tahu gitu loh, yang customer yang pernah saya layani belum tentu juga dia cari yang bassnya gede. Oh, betul. Seperti itu. Jadi karena suara ini selera, gitu, nggak bisa ditentuin. Oh, Pasti gede gitu bassnya. DJ harus pakai yang ini, terus drummer harus yang ini, gitu. Vokalis harus yang ini. Itu sebenarnya sih nggak seperti itu. Balik lagi ke orangnya ya. Betul. Karena pertama adalah selera, gitu. Tiap orang bisa punya selera, Beda-beda. gitu. Jadi simpelnya sebenarnya adalah kalau mau beli audio seperti ini adalah coba putuskan sendiri, Oke. percaya telinga sendiri, suka yang mana. Nah ini gimana nih Pak kalau orang mau nyobain Avara? Boleh, bisa. Bisa Bisa ada langsung semua kontak Bapak ya? demonya. Yes, gitu. Jadi tinggal cobain tiap tipe yang ada. Wih, aku kok cocok yang ini ya? Gitu. Aku kok suka yang ini ya? Gitu. Ini kok suara yang aku butuhin waktu aku manggung pas nih. gitu ya. Atau suara yang aku butuhin untuk genre-genre musik yang biasa aku denger nih. Jadi langsung Gitu. cek Instagram juga bisa kalau memang mau ketemu, mau denger secara langsung, Yes, aman sih. bisa. Ya memang harus begitu ya, kalau ini kan apalagi custom ya. Iya. Makanya kita juga dari tadi nggak mau nyobain terus ngejelasin karena beda-beda pasti Betul, kan. Nanti kita betul. bilang bagus, enak. Bassnya Pas mantep, dia beli, itu kan selera saya gitu kan. Kalau yang you belum tentu suka bass. Ini mending cobain deh. Betul. Nah Pak, kalau yang untuk custom sendiri Pak, itu prosesnya gimana Pak? Misalkan nih, saya customer nih, DM Avara, Pak saya mau custom dong. Apa langkah-langkahnya Pak? Oke, jadi ketika ada customer nih yang hubungin saya, ya nanti kita akan janjian ketemuan. Kita bisa ketemuan di mana aja, gitu. Mau ketemuan di rumah nih karena malas keluar, mager, gitu. Atau mau ketemuan lagi di kantor nih pas jedah istirahat siang nih, nggak mau keluar jauh-jauh dari lokasi kantor, apalagi di daerah Jakarta ini kan sudah kena ganjil Macet genap, tuh. gitu, macetnya, gitu, Panas seperti sekarang. itu, panasnya, gitu. Jadi kapanpun nanti kita tinggal janjian, kita cocokin jadwal dan waktu kita bisa ketemuan. Nah, waktu ketemuan nanti teman-teman bisa cobain, gitu. Saya akan Pilih bawain drivernya semua ya. tipe yang ada, gitu. Tinggal cobain cocok yang mana nih, yang selera kita, yang suara yang kita butuhin yang gimana nih. Nah, kalau sudah nentuin nih, aku mau beli yang tipe ini. Setelah itu saya bisa langsung untuk cetakin telinga. Prosesnya berapa lama itu dari saya molding, oke, anggap molding sampai jadinya, sampai dikirimkan, kira-kira berapa lama itu prosesnya? Yes. Setelah nanti teman-teman sudah cetak, sudah pilih tipe, sudah pilih desain, gitu. Itu prosesnya estimasi, itu sekitar 2 mingguan, seperti itu. Dan ini aja sudah tercepat. Gitu. 2 minggu tuh cepet kok. Kalau saya andai kata kalau dulu ya sampai ibaratnya gue mau yang luar punya ke Amerika itu PP aja baru P aja itu udah sebulan. Betul. Dibenerin cuma dipegang-pegang mungkin P lagi sebulan 3 bulan kalian nunggu. Ini cuma 2 minggu. Dan 2 minggu ini yang terlama loh ya. Gitu. Itu Jadi terlama, Pak? yes. Oh. Jadi kemungkinan bakal bisa lebih cepat karena tergantung antrian produksi yang ada. Antriannya. Tapi kalau kalian teman-teman request nih, waduh aku minggu depan mau manggung nih, nanti kita bisa bicarain. Aku akan bantu. Tenang aja. Iya, orang Gitu. baik, Keren. orang baik. Tenang aja. Mantap. Nah berarti untuk proses cetaknya tuh kayak gimana tuh Pak? Karena kan tadi Pak bilang bisa disamperin, berarti portable nih alatnya Yes. atau apa ya? Ya. Nah, jadi kita dimanapun kita bisa, saya bisa buatin cetakannya. Berarti hari ini juga bisa nih Pak kalau misalkan kita mau Bisa. nyetak.
Gue langsung mau pesen deh. Kan udah nyoba-nyoba tuh Udah, gue udah coba. Tadi udah coba-coba Kayaknya sebelum teh. Tadi gue mau coba nunggu si Mugita sebenarnya. Cuman gila, ini gue sendiri jadi tergoda tau nggak lah. Akhirnya kena juga. Iya, ini sih harus sih, ini wajib ya untuk para DJ. Menurut gue sih, ya udahlah. Toh barang juga lu pakai sendiri, punya sendiri nggak bakal bisa dipakai orang juga. Iya, apalagi kadang kalau karet tuh kan nggak tahu ya, mungkin yang lain juga ada ngerasa risih ya kalau Tapi dipinjem ya. ini yang gue takut nih. Kalau andai kata kuping saya kan bisa berubah nih. Yes. Oh iya. Oke, kadang ibaratnya ya usia lah kita ngomong, atau gue masih kecil nih, anggap ya 2 tahun. masa pertumbuhan. Nah betul, masa pertumbuhan, anggap kayak mau ini. Dari Korea gitu kayak. Ya, berubah. nah itu gimana itu? Bisa. Wah, Aman. gila. Jadi kalau misalnya nih, teman-teman sudah buat nih, atau Bro Yudi sudah buat nih, dan ternyata di waktu-waktu ke depan telinga berubah nih. Biasanya. Bisa jatuh gitu, anggap seperti itu ya? Yes. Biasanya perubahan itu karena berat badan. Oke. Kalau berat badan naik drastis, telinga ini akan menyempit. Gitu. Kalau berat badan turun drastis, nah nih kayak Bro Mandela nih, diet lagi gitu diet kan. nih, dan Bulan dietnya depan berhasil terus. nih, 5 kilo lebih berhasil turun. Nah, ini akan berubah, akan 5 longgar. kilo pun udah berubah? Yes, akan berubah gitu. Kalau misalnya tapi karena usia juga biasanya kadang ada pengalaman yang sudah cukup berumur dan itu mengalami perubahan. Tapi jangan khawatir, tinggal hubungin saya, nanti akan saya bantu refit namanya. Oh jadi Gitu. rapid Bisa doang di-rapid ya? Yes, gitu. Selama teman-teman sudah punya Avara, sudah buat Avara dan ngerasa tidak nyaman pakainya, tinggal hubungin, nanti saya akan pastikan semuanya kembali. Itu dari yang tipe apa ini? Ada tipenya nggak? Apa mungkin dari Avara 1 udah bisa Semua. juga? Pokoknya yang custom. Yang custom, yang penting Yes, custom gitu. ininya ya. Nah, kalau di awal sih ketika sudah jadi, kita itu ada garansi refit namanya, itu 45 hari. Jadi ketika ini sampai di tangan customer, tinggal dicoba aja. Ketika dicoba, loh kok ini kurang nyaman. Lah, masalah refit ini sebenarnya ketika di awal masalah refit ini sebenarnya jarang terjadi. Tapi bisa terjadi. Bisa. Kalaupun terjadi, karena ini kan juga namanya buatan custom kan, handmade gitu juga kan gitu loh. Jadi bisa terjadi. Kalaupun terjadi, nanti akan saya bantu sampai benar-benar pakainya nyaman. Di refit lagi. Betul. Biasanya kembali ke lab sekali, terus diterima kembali ke customer, itu sudah beres. Refit jarang terjadi. Tapi hilang sebelah sering terjadi. Nah, iya. Gimana Gimana tuh? tuh, Pak? Kalau yang sebelah. Oke, sebelum aku jawab tentang hilang sebelah, aku cerita dulu tentang Oke. garansinya. Oh, Oke, ada garansi. Karena oke. ini kan yang ditarik, yang ditunggu-tunggu nih. Aku beli mahal-mahal. Gitu. After sales-nya gimana nih? Garansinya gimana nih? Garansi Avara adalah garansi ganti baru selama setahun. wow. Jadi kalau misalnya nih dalam setahun ada problem dengan suaranya, Mati dengan sebelah, kresek-kresek drivernya, gitu betul, ya? Gitu. Pokoknya suaranya teman-teman ngerasa, wah ini kok nggak normal ini, gitu loh. Yang gede sebelah lah, mati, gitu. Terus kresek-kresek atau bassnya sember nih, atau dret kayak gitu lah, pecah seperti itu. Balikin, hubungin saya, balikin ke lab, nanti kami akan buat baru. Tidak kami repair, kami buat baru dalam setahun itu. Luar Gitu. biasa. Nggak ada batas tuh Pak ya? Beberapa kali pun. Tadi Setahun. Kalau itu refit, kalau yang 45 Oh, refit. iya, Kalau ini ini dalam setahun. Jadi dalam kalau setahun. misalnya nih dalam setahun rusak beberapa kali karena kemungkinan tidak beruntung dapat driver yang tidak bagus, kami akan terus ganti dengan yang baru dengan tujuan supaya dapat yang bagus. Karena pengalaman kami adalah ketika ini sudah berjalan dalam kurun waktu tertentu dan tidak ada masalah, biasanya lebih long term, lebih panjang pemakaian. Betul. Seperti itu. Tapi terus pertanyaannya, kalau misalnya nih garansi habis hari ini, ternyata besok rusak, gimana nih mati satu? Jangan dibuang, terus teman-teman beli satu lagi yang baru dengan harga utuh, jangan. Tapi kami bisa menawarkan untuk bisa buat sebelah. Kok bisa buat sebelah doang? Yes, gitu. Kan biasa kan kalau beli earphone tuh mau nggak mau kan harus 2. Iya, Betul. bener. Namanya jualan ya. Betul. Separuh harga kan lumayan. Dengan Ju. separuh harga sudah bisa dipakai lagi. Ini after sales-nya sih Gitu. gokil. Itu gila sih. Ini gokil loh. Makanya wajar penghargaannya banyak nih. Terus selain itu, selain garansi, kalau teman-teman nih, desain kita itu macam-macam. Jadi contoh seperti yang ini ya, banyak yang ada material kayu, glitter, karbon, dan kita semua ini menggunakan material asli. Gitu. Meskipun material ini tidak mempengaruhi suara. Ini kosmetik, tapi biasanya teman-teman kalau mau buat custom itu kalau nggak sekalian keren tuh nanggung, Betul. gitu. Dan ini juga dijadiin tuh teman-teman yang pakai cewek biasanya tuh, wow, fashionable nih.
gitu, suka yang bling-bling dan lain-lain. Nah, kalau teman-teman misalnya bosan dengan desain yang ada, aduh aku udah bosen nih, gitu. Aku pengen ganti desain, bisa nggak? Bisa. Desainnya doang? Yes, gitu. Dengan dalaman yang sama, kita bisa ganti desain apapun. Dipecah lagi ya tuh berarti? Yes, seperti ganti casing seperti itulah. Seperti itu. Jadi jangan khawatir, gitu. Desainnya banyak, mau ganti tiap bulan boleh juga. Yuk kita ukur langsung deh kuping lu. Udah nggak sabar pakai nih. lama lagi udah. Nggak sabar nih. Boleh. Alatnya bawa berarti Pak, peralatannya. Bawa. Oke, kita sekalian coba kalian juga bisa lihat gimana caranya yang molding tadi ya. Tadi custom Dan process. tadi gue tinggal tunggu abis dari molding, ya 2 minggu gue dapat barang jadinya. Nanti gue akan posting juga di Instagram, ditungguin. Tapi buat kalian yang nggak mau custom gitu, kita akan ada produk kolaborasi juga. Iya. Yes. Gue spill dikit kali ya. Betul. Udah. Oke, aku jelasin dikit. Ini namanya stopper. Ini aku bakal masukin di belokan ketiga dari telinga Bro Yudi. Oke. Dari belokan ketiga ke gendang telinga, dia masih ada space. Jadi nggak usah takut kena gendang telinga. Aman. oke. Tapi di belokan ketiga ini kulitnya sensitif. Oke, Jadi kalau geli. dimasukin sesuatu, reaksi orang tuh bisa rasa geli. Oke. Atau nyeri dikit. Oke. Jadi kalau ada rasa-rasa gitu, Bro tahan. Oke. Kalaupun ini sudah di dalam, Bro Yudi kerasa kurang nyaman, tahan dikit. Nanti Oke. aku masukin bahan moldingnya, Siap. nggak sampai 5 menit, aku cabut langsung plong. Aman. Oke? Oke, aman? Geli sih, nggak sakit. Geli aja. Oh ini masih di dalam nih kayak? Iya masih dalam. Ini untuk pengaman, supaya bahan moldingnya itu nggak ada yang tertinggal. Kayak Ini gini bahan molding yang kami pakai, ini adalah sudah medical grade yang biasa dipakai untuk cetak gigi. Oke. Gitu, jadi nggak akan iritasi di telinga. Oke. Jadi waktu aku masukin bahan, waktu aku padetin, ini Bro Yudi buka mulut, tutup mulut, buka mulut sampai gede nggak apa-apa, maksimal nggak apa, tapi slow motion aja. Oke. Nah, kasih tanda berhenti ya. Oke. Itu buat jadi kerasnya ya. Ini harus dicampur dulu sama yang biru ini supaya dia jadi keras. Molding. Oke, tahan dikit. Oke, buka yang gede. Maksimal, saya maksimal, tutup terus beberapa kali terus. Ikut dibersihin. Sip. Nah, ini kalau kita ngelihat ya, kanan kirinya ini gedenya sama atau beda, itu Beda. akan kelihatan. Ini beda kanan. Kanan lebih gede daripada kiri. Nih. Ini lebih gede juga. Nah, kalau misalnya beda kayak gini, ini akan masalah kalau misalnya pakai yang universal, yang ada ear tipsnya itu. Gitu. Akan nanti bersatu sisi pas, plek, enak, nancep. Satu sisi pasti lepas-lepas. Oke, nah ini tadi udah selesai nih guys nih, proses pencetakan kupingnya nih. Ternyata kuping gue, oke, yang kanan lebih besar. Dan memang, gue akuin untuk yang kanan biasanya memang saya pakai buat monitor ya. Maksudnya kayak pas lagi mixing, saya 80%, hampir 90% dengarnya pakai kanan. Tapi kalau memang buat dengerin lagu kayak detail atau gimana, saya pakai di kiri. Dan faktanya ya memang beda sih. Kanan, ternyata saya baru lihat kanan saya lebih gede lubangnya. Mungkin karena setelah berpuluh tahun kau ini pakai headphone terus ya, kanannya kan tekan mulu ya. Bisa jadi. Bisa jadi. Tapi ya itu tadi Bro Steven juga bilang kalau ini pakai yang universal, oke, kanan tuh pasti bisa cepat jatuh daripada yang kiri karena posisi kanan ya beda, lebih gede gitu loh, baru ketahuan setelah ini gitu loh, baru kelihatan. Dan menurut pengalamanku selama ini, saya ngerjain berbagai jenis bentuk telinga, rata-rata telinga manusia itu nggak simetris. Hampir semua. Dan nggak simetrisnya tinggal ekstrim atau enggak nih, atau bedanya dikit. Gini. Kalau punya Bro Yudi nih, salah satu yang cukup berbeda, lebih gedean kanan banget nih. Nah ini akan bermasalah kalau misalnya itu, yang pakai yang universal, yang pakai ear tips. Jadi contohnya nih, kanan pakai ear tips M, ukuran M, pas. Kiri M kegedean. S kekecilan, nah, Iya. ukuran tengah-tengah kan susah. Nggak bisa. Gitu. Solusinya cuma custom. Gitu. Jadi kalau teman-teman bermasalah dengan kenyamanan, dengan durasi yang pakai panjang, capek, dan bahkan ada yang juga sampai lecet loh. Wah. Seperti itu kan. Apalagi kan yang saya dengar kalau DJ kan harus
nyiapin lagunya Betul, berjam-jam gitu kan. Sebelum tampil, sebelum performance lah, itu pasti sangat mengganggu kalau Universal. Nah, setelah proses pencetakan ini, Pak, apa tuh Pak yang dilakuin, Pak? Nah, ini Bro Yudi tinggal pilih desain yang mau dipakai. Kita banyak desain, bermacam-macam desain, dan bahkan itu bisa akan membuat bingung karena banyak yang bagus semua sih. Oh, ini contohnya nih, kalau mau yang suka ada kayu, efek-efek kayu ya. Ini kayu real, ini kayu utuh kita lubangin. Gitu. Kalau misalnya nggak suka warna putihnya, bisa diganti karbon, bisa diganti hitam, bisa diganti hijau, bebas. Berarti sekreasi mungkin. Ini ya, nggak cuma logonya doang Yes, ya? enggak. Ada berapa bagian berarti Pak desainnya Pak? Jadi ini ada di samping malah tuh logonya. Jadi satu sisi ini misalnya contoh ini sisi kanan, itu ada 2 bagian. Nah ini mungkin lebih jelasnya itu. Nah dia ada yang two-tone deh kayaknya. Ya, Oh, iya. yang two-tone ini lah. Jadi ada 2 bagian. Gitu. Jadi kalau yang ini contoh ini sisi kiri saya, ya, ini ada 2 bagian. Yang warna biru ini yang masuk telinga, ini namanya shell. Yang sisi kayu, sisi rata, ini namanya faceplate. Gitu. Jadi di sisi faceplate ini nanti teman-teman bisa logo, kasih gitu tambah ya. logo dan lain-lain. Gitu. Nambah nama, logo, inisial, logo band, gambar kesukaan, bebas. Nah, saya teringat satu hal yang tadi Bro Mandala jatuhin nih. Nah, yang menarik adalah kita ini Avara itu isinya itu dalamnya itu nggak kosong, padat, fill in. Jadi kalau misalnya jatuh, kepentok, itu nggak akan pecah, nggak akan mudah pecah. Gitu. Jadi nggak rongga ya dalamnya? Yes, nggak rongga. Sehingga juga drivernya itu kan ketutup sama resin tuh, jadi itu nggak gampang goyang juga. Iya. Gitu. Oh jadi iya, aman. Benar. Kayak gitu. Mantap. Bisa jatuhin nggak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi kalau kalian yang nyoba jangan jatuh-jatuhin gini ya. Kalau kalian ada bola bekel, boleh begini. Jadi kalau mau tahu dari sini nanti ya prosesnya lebih lanjut ya. Dari ear mold ini nanti kita akan masukkan ke namanya mesin scanner. Gitu. Dan dari mesin scanner itu kita akan masukkan lagi ke mesin 3D printing. Nah, kalau mau tahu lagi faktanya Avara selain yang tadi di awal, saya jelasin bahwa kita pakai drivernya yang sudah bagus nih. Gitu. Dan kita pun juga pakai mesin 3D printing, mesin scanner yang dipakai merek-merek earphone custom Amerika. Luar biasa. Jadi ya kembali lagi sih nggak ada alasan. Canggih, nggak ada alasan. Yuk pesan. Jadi nggak ada tuh stigma brand lokal. Iya, kan? nggak ada. Ini Nah, satu hal lagi, luar biasa. seringkali teman-teman musisi, mungkin bahkan juga pemain DJ mungkin merasa bahwa ngapain sih harus custom gitu loh. Earphone bawaan handphone pun atau earphone yang murah pun bisa kok. Bisa. Iya sih, yang penting nyala, jangan mati. Tapi cobain dulu gitu. Karena sebelum kita itu tahu ternyata ada suara yang lebih bagus nih. Ternyata suaranya beda nih. Gitu. Selain kenyamanan sudah pasti, tapi seringkali kan berpikir suara ya sama aja semua. Betul. Tapi ketika kita coba, ternyata beda ya, dan ternyata ini tuh bisa mendukung kinerjaku, performanceku untuk tampil. Nah, kenapa enggak? bener sih, emang harus nyoba dulu sih. Betul. Karena kalau nggak pernah denger suara bagus kayak gimana, lu nggak bakal tahu headset itu bagus apa jelek. Betul. Dan karya lu juga nggak pernah tahu karya lu bagus apa jelek gitu loh. Ya lu pakai barang bagus, lingkungan lu bagus, pasti karya lu bagus. Jadi bisa jadi tolak ukur otomatis, lah. betul. Setuju. Gitu. Ya lingkungan kita bagus, doms. Tapi kalian tenang aja, karena dalam waktu dekat ini sih ya, ini seharusnya udah bisa rilis ya Pak ya. Kita lagi proses R&D juga untuk karakternya seperti apa, desainnya, tapi ini sedikit aja, oke. Akan launching harusnya di bulan akhir November ini. Dan ini limited stock. Jadi kalau misalkan udah rilis, ya cepat-cepat lah. kita nggak bakal produksi banyak-banyak. Kita akan limited stock karena kita mau ini juga eksklusif ya. Yeah. Ya. Dan untuk kualitasnya sendiri ya Avara kalian dengerin aja dari awal. Gue no comment deh. So ada pesan-pesan nggak Pak? Kira-kira Pak dari Avara buat teman-teman atau apa gitu? Jadi kalau buat teman-teman yang pengen punya earphone custom terjangkau, pilihannya cuma Avara.
gitu. Jadi yang bisa ya mungkin bukan cuman tapi ya bisa jadi salah satu pilihan untuk teman-teman ini nyoba gimana sih rasanya earphone custom tuh gitu. Ada yang paling murah, ada yang mahal, nanti tinggal disesuaikan aja dengan selera gitu. Dan kalau tertarik untuk nyoba dan belinya nanti nggak masalah, tinggal hubungin saya, hubungin Doms, tinggal nanti kita teman-teman ketemuan, teman-teman bisa cobain. Tapi kalau cobanya sekarang, tapi nanti nih mau nabung dulu, nggak apa-apa juga, tenang aja. Baik, orangnya sangat baik, luar biasa sih. Atau tungguin di Vibin kali ya? Ya. Mungkin bisa ada booth Avara ya Pak? Yes. Jadi teman-teman bisa nyobain semua tuh di situ kan? Displaynya Vibin yang lengkap. berikutnya ya. Oke, kayaknya kita nggak bisa ngomong banyak, kalian mesti coba sendiri. Oke, so kayaknya kita harus closing aja dulu supaya kalian juga cepet-cepet aja bisa langsung hubungin Avara atau Doms untuk kira-kira gue mau ini nih, minta tolong dong diaturin jadwalnya. Ya, kita coba untuk bantu atau bisa langsung ke Avara. Langsung sama expertnya. Yes. Oke, sampai sini dulu konten DJ Talks kita. Thank you buat kalian udah nonton dari awal sampai habis. Support Doms DJ dengan cara like, comment, share, subscribe, dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya. Doms DJ, Your daily DJ updates.